Oke, langsung saja bagaimana cara membuat sebuah daftar isi otomatis. Yang pada contohnya di sini pada bagian lampiran dia ada di halaman ke-6. Lalu kita ubah nih posisinya. Posisi lampiran ini saya ubah ke halaman 7 ya. Di halaman 7, maka di bagian daftar isinya pun dia akan ikut berubah seperti ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian caranya. Nah, jadi untuk langkah pertama di sini silahkan kalian bisa tambahkan teks baru ya, atau halaman kosong di bagian kata pengantar ini. Silahkan kalian bisa tambahkan next page. Kalian klik masuk ke bagian layout, bricks, lalu kalian klik next page. Maka di sini akan ada halaman kosong yang nantinya kita akan gunakan untuk daftar isi. Silahkan kalian bisa ketikkan di sini, ketikkan daftar isi. Lalu jika sudah, selanjutnya kalian bisa tambahkan style ya di sini. Saya akan pertebal menggunakan bold. Selanjutnya saya akan berikan dia itu di tengah ya di sini. Kalian klik bagian ini. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada bab 1 pendahuluan, di mana saya ingin kata pendahuluan ini berada di bawah ya seperti ini. Tapi usahakan kalian jangan gunakan enter ya, karena nanti akan berpengaruh pada daftar isi. Jadi silakan kalian bisa caranya masuk ke bagian layout, bricks, lalu kalian bisa klik di bagian text wrapping ya di sini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Silakan kalian untuk yang lainnya juga sama ya, di bagian bab 2 di sini kalian klik teks. Lalu di sini juga sama, silakan kalian bisa tambahkan text wrapping. Oke, jika kalian sudah selesai, langkah selanjutnya di sini kalian bisa tekan Ctrl F ya pada keyboard, maka dia akan muncul navigation. Di sini kalian bisa klik di bagian heading. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian bisa tandai ya antara judul bab dengan subbab. Jadi di sini untuk lembar pengesahan 1 ini kita akan gunakan heading 1 ya. Di sini kalian bisa klik di bagian heading 1, klik kanan. Lalu kalian bisa klik di bagian update. Nah, maka dia akan masuk ke bagian navigation ini ya, di bagian heading sudah masuk. Langkah selanjutnya untuk di bagian lembar pengesahan 2 ini sama, kita akan gunakan heading 1. Silakan kalian bisa klik kiri saja langsung. Lalu selanjutnya itu ada kata pengantar ya, di sini kalian blok. Lalu kalian klik di bagian heading 1 dan selanjutnya ada daftar isi. Di sini kalian blok, lalu kalian klik heading 1 dan selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Di sini kalian sama ya caranya. Silakan kalian bisa blok lalu klik di bagian heading 1. Oke, kalian bisa lihat di bagian bawahnya itu ada 1.1 ya, di mana itu adalah subbab. Jadi sini kita akan gunakan heading 2. Silakan caranya kalian bisa blok. Jika sudah, lalu kalian bisa klik kanan ya di bagian heading 2 ini. Lalu pilih update. Maka untuk hasilnya akan seperti ini. Untuk yang lainnya juga sama. Ini adalah 1.2. Kita akan gunakan heading 2 ya. Kalian tinggal tekan kiri pada mouse. Langkah selanjutnya di sini ada 1.3. Kita akan gunakan heading 2. Oke, sekarang kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada bab 2 pembahasan ya. Nah, ini untuk bab 2 ini kita gunakan heading 1 ya. Silakan kalian blok, pilih heading 1. Oke, sudah masuk ya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada 2.1. Kita gunakan heading 2. Kalian blok heading 2, kalian klik, scroll ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada 2.2. Blok lagi, klik di bagian heading 2. Nah, di bawahnya sini kalian bisa lihat ya, ini ada 2.2.1, di mana ini bisa kita artikan sebagai subbab ya, biar mudah. Jadi kalian caranya blok, kita akan gunakan heading 3 ya. Kalian blok, lalu kalian bisa klik kanan di bagian heading 3 ini, lalu pilih update. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian navigation ya. Nah, lalu ada 2.2.2 di bawahnya itu. Caranya sama, kita akan gunakan heading 3 ya. Silakan kalian bisa blok. Lalu kalian bisa pilih heading 3. Oke, selanjutnya untuk di bagian bawahnya itu ada 2.3 ya. Silakan kalian bisa gunakan heading 2. Di sini kalian blok. Lalu kalian bisa klik di bagian heading 2.
Oke, yang terakhir di sini ada bab 3 ya, bab 3 penutup. Di sini kita akan gunakan heading 1. Jadi silakan kalian bisa blok. Lalu di sini kalian klik heading 1. Oke, sudah masuk ya di sini. Dan selanjutnya di sini ada 3.1, kita gunakan heading 2. Dan yang terakhir ada saran ya di sini. Kalian blok, kita gunakan heading 2. Oke, selanjutnya di sini saya ada daftar pustaka ya. Saya scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada daftar pustaka, kita akan gunakan heading 1. Silakan kalian blok. Lalu yang terakhir itu ada lampiran ya di sini. Kalian blok, kita gunakan heading 1. Oke, kalian bisa lihat ya di sini lampiran ada di bawah. Jadi kita akan drag ke atas di sini. Sudah daftar pustaka ya. Kita akan samakan halamannya di halaman ke-6. Nah, di sini ya daftar pustaka dan juga lampiran berada di halaman ke-6. Oke, silakan kalian bisa cek-cek lagi ya, siapa tahu ada yang salah atau yang kelewat. Jadi di sini contohnya di bagian ini, di bagian 2.2.2 ini kan kurang sejajar ya angkanya. Jadi di sini saya akan tekan backspace. Nah, maka sudah sejajar ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Silakan kalian masuk ke bagian reference. Di sini kalian bisa klik ya di bagian tabel ini. Lalu kalian bisa pilih yang pertama ini, kalian klik. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat di sini untuk lampiran-lampiran itu berada di halaman ke-6 ya, di sini. Nah, lalu kita akan cek apakah sudah benar. Di sini ya, benar ya, ke halaman 6. Kita kembali lagi ke daftar isi. Selanjutnya di sini kalian tinggal hapus saja ya untuk contents ini. Tulisannya kalian hapus saja. Oke, silakan kalian tinggal atur-atur lagi ya untuk jenis fontnya. Untuk jenis fontnya akan saya ubah menjadi Times New Roman. Jadi sini kalian blok, masuk ke bagian home. Oke, di sini saya akan pilih yang ini ya. Kalian bisa klik. Oke, jika sudah di sini saya akan perbesar ya ukuran fontnya ke 12 saja agar bisa lebih kelihatan di sini. Kalian klik. Oke, selanjutnya di sini saya akan pertebal tulisannya ya. Untuk lembar pengesahan ini sampai dengan daftar isi. Nah, ini sudah tebal nih. Oke, selanjutnya untuk bagian bab ya. Bagian setiap bab itu saya akan pertebal juga tulisannya menggunakan bold. Jadi silahkan kalian bisa blok nih di bagian bab 1 pendahuluan. Oke, di sini saya blok. Silahkan kalian bisa klik ya yang ini bold. Nah, maka dia akan menjadi tebal ya tulisannya di sini. Oke, selanjutnya ini lembar pengesahan sampai daftar isi ini kita atur lagi menjadi bold ya. Silahkan kalian bisa klik lagi, kalian blok, lalu kalian klik lagi. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita akan coba ya apakah sudah berhasil berjalan atau belum. Coba kita lihat di bagian lampiran ini dia berada di halaman ke-6. Sekarang kita akan ubah ya lampiran ini, kita pindahkan ke halaman 7. Di sini saya akan gunakan enter saja. Nah, sekarang lampiran ini berada di halaman 7. Kita kembali lagi ke daftar isi. Silakan kalian bisa klik ya. Di sini kalian bisa klik update tabel. Lalu di sini kalian klik OK. Maka kalian bisa lihat di sini. Nah, ini sudah menjadi halaman 7 ya lampirannya. Ini sudah berhasil. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.